Bu Novita, saya punten tadi ternyata masih mute. Saya izin di sesi Bu Novita, Bu Dianovi untuk mesti ini apa ngecek asas di sini. Jadi eh, saya pasif untuk sesi Bu Dianovi. Terus saya titip paling kalau misalkan anak-anak Jatisari belum masuk, nanti diinfokan aja kalau misalkan setelah sesi Bu Dianovi mau pulang atau gimana gitu. Pulang ya, ya oke. Ah, Insya Allah sih udah tergali ya secara garis besar apa proses ujian di sekolah induk seperti apa. Oke, termohon Bu Novita. Iya, Marga Mulia, ayo kita kembali bersiap. Oke, kita nunggu Bu Dian ya, anak-anak ya. Setelah Bu Dian, nanti kelasnya kita tutup. Begitu mungkin ya, Bu Lia ya. ya betul Bu. Kalian masih bertiga. Si Badru mana? Dulu ke bawah, Ibu. Jemput Imam. Hmm. Ada imam gak? Gak ada. Itu Bu, Yang malah hmm. di rumah. Ini Bu lagi, jalannya dicor. Jalannya Ibu, jalannya dicor. Jadi gak bisa lewat, Ibu. Oh, imam kalau ke sekolah naik motor. Iya, Bu. Siapa aja yang naik motor ke sekolah? Si Imam, si Badru, si Imam, Badru, si Babi, Dari Badru, si Papi, Bu. Bali, Anak laki motor ke ya sekolah. Bu. Hmm. Papi, Imam, Dari, Dodi, Badru, udah Bu segitu. Hmm. Eh, Kita tunggu Budian sebentar ya. Budian mungkin Ya, banyak Bu. hal yang eh, pengen Oh, diobrolin sama yang tak dia. mudah tadi. Udah makan apa? Makan sebelah Ibu. Ibu belum pernah loh makan seblak. Oh, Ibu mau nyobain? Berapa sebelah Ibu? Belum Ibu belum mau rezeki nyobain? ya. Belum rezeki main ke sana. Ibu Enak tuh seblak. senyatu main. Bang, ibu orang mana? Ibu orang Makassar dari Pulau Sulawesi. Wow. Iya, Oh, jauh ya. ibu. Tapi Iya. ibu Ibu. sekarang bukan di Makassar. Ibu sekarang sama sama kalian ada di Pulau Jawa. Oh, Ibu di Provinsi Banten. Kalau ibu tanya, Feby oh, di tinggal di Banten. provinsi apa, Feby? Jawa Barat. Jawa Ya, Barat. Di Jawa Barat. bentar. Kalau Garut itu masuk kabupaten atau masuk apa ibu sorry setiap kota ada ibu kotanya ya. Masuk kabupaten atau Kabupaten Bu. Oh, kabupaten. bisa. Oke. Iya Bu, kabupaten. Kabupaten nomornya. Oh, nggak tahu Setelah Bu. kabupaten apa? Kecamatannya kecamatan apa kalian? Kecamatan. Ya, betul. Kecamatan Cisompeng. Kecamatan Cisompet. Oke. Ya. Setelah kan, Apa Bu? setelah kecamatan apa lagi di bawahnya? Hmm. Guntur. Langsung Desa Marga Mulia ya. Ya, terus kampung, terus RT, RW, udah weh. Yang Hmm. RT, RW. Kampung Dusun, sama desa sama dusun. nggak? Ada dusun nggak? Beda, beda Ibu. Beda. Oke, kalau kalian dusun apa desa? Kan desanya Marga Mulia ya. Ibu, dusun Cileah Bu.
Kenapa? Dusun berapa lampu? Dusun dan lampu. Dusun lagi dusun. Dusun dua itu. Oh, ada lagi Dusun dusunnya ya. dan Tapi berarti Desa Marga Mulia, Dusun 2 gitu. ya Terus RT RW. nomor ya dari yang RW 2. RT 1 RW 2. Ya, beda-beda pasti kan ya. Kan jauh ya Ya, tinggalnya. Bu. Oh, jadi nama dusunnya 1, 2, 3 gitu ya. Ya, Bu. Kok ibu kayak dengar suara imam ya? Itu Bu lagi PC, Bu. Kenapa? Lagi PC, Ibu. Oh, video call. Halo Imam. Oh, ini tuh caranya lagi ada perbaikan. Eh, tapi seneng loh Ibu dengar suara Imam ada di kelas. Imam ngobrol dulu Imam. Gimana ujianmu kemarin Imam? Ujian yang pertanyaan Ibu deh buat Imam. Ujian yang paling gampang menurut Imam. Tapi jangan lebar Kedengeran gak Imam? kalau ujungnya itu lembek segala macam terus ada kuning gitu. Kamu PKN. PKN ya. Kira-kira Imam dapat berapa tuh PKN? Ujung lembek, ujungnya nggak tahu Bu. Tapi rasanya banyak benernya ya. Insya Allah. Matematika gimana Imam? Wah, matematika susah Bu. Tapi ada nggak yang dipelajarin? Kamu ingat nggak? Oh ini aku diajarin ini, aku cuma nggak belajar aja. Ada nggak kayak gitu? Ada sih dikit Bu. Ingat nggak yang belum dipelajarin tapi ditanyain di soal matematika? Tentang apa tuh? Nggak tahu, lupa. Matematika, terus apa lagi ya? Bahasa Indonesia, gimana, Mam? Lumayan gampang Bu. Cerita dong. Ditanya, Inggris yang susah apa Bu? ditanya apa, Imam di bahasa Indonesia? Paling tidak ya, anak-anak, kalian bisa membaca sesuatu, bisa memahami apa yang kalian baca. Kemudian kalau ada yang salah, kalian bisa apa? Bilang, oh ini salah, kalimatnya salah, ini benar. Itu udah baik tuh untuk kalian belajar bahasa Indonesianya. Udah bisa bikin tulisan, misalnya tulisan sederhana ya, misalnya kalian disuruh eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan aja dalam soal-soal sejarah kah, apakah. Sebenarnya bahasa Indonesia dipakai di situ anak-anak. Kalian memilih kata-kata yang baik, yang benar, yang cocok. Nah itu berarti kalau ibu sih bahasa Indonesia kalian udah bagus tuh. Apalagi Imam, punya kendala apa Mam yang mau dicurhatin Imam? Kapan liburnya? Tadi Ibu udah tanya PKN, bahasa Inggris gimana Mam? Bahasa Inggris. Inggris susah Bu. Ada nggak ini? Imam kelas berapa sih? 11. Oh 11 juga ya. Yang diajarin sama Pak Krisna, ada yang keluar nggak Imam? Gimana Bu? Yang diajarin sama Pak Krisna, misalnya tentang kata kerja, kata sifat, apalagi tuh ya kemarin diajarin sama Pak Krisna. Ada. Mungkin
Di soal-soal perjodohan ya, perjodohan gitu. Kalian yang soal-soal perjodohan bisa dijawab nggak? Bisa, Bu. Hmm. Imam gimana Imam? Bisa, Bu. Paling nggak ya kalau ada orang bule datang ke kampung Cisompet, kalian bisa nggak ajak bicara? Enggak. Kalau tanya namanya misalnya, dari mana, bisa nggak? Bisa. Nah, lumayan tuh, berarti udah bisa dipraktekin ya. Coba Selfie gimana cara tanya kalau mau tanya namanya seseorang dalam bahasa Inggris? My name is. Bukan, tanya ke orang asing itu, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? What's your name? What's your name? Iya betul. My name is Jamal. Nah, Alhamdulillah, Budian udah hadir. Budian kita cuman punya anak-anak dari, bukan cuman ya. Sekarang yang hadir anak Marga Mulia. Jatisari kayaknya mati lampu, Bu. Oh gitu. Males. Oke, nggak apa-apa. Marga Mulia berapa orang yang hadir? Hadir 3. semua kah? Ibu tadi 4 Hai cuma baru Feby. 3. Hai, Ibu. Halo Selfie. Siapa Ibu. lagi tuh? Halo. Kaila Ibu. ya? Ya. Ada imam juga, Bu, tapi dia video call, dia bisa dengar suara, jadi bisa disapa. Oh gitu. Imam, where are you Imam? Do you hear me Imam? Jawab. Halo, Ibu. Halo juga. Lagi di mana Imam? Di rumah. Di Lagi di rumah. rumah, Bu. Kenapa Imam sakit? Ini, Bu, lagi ada jalannya lagi diperbaiki. Oh gitu. Terus jadi nggak bisa lewat. Iya, Bu. Lagi Hmm. diperbaiki jalannya. Nggak bisa lewat ya. Iya, Bu. Tapi aman-aman aja kan musim hujan ini nggak ada yang banjir. Enggak ada, Bu. Alhamdulillah. Nggak ada ya. Alhamdulillah aman semua ya. Benci. Yang di kelas jadi hanya 3 orang nih. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu Yang tadi kece. ada teman Badru kemana Badru? aja. Ke bawah. Ke bengkel. Jajan seblak. Ke bengkel, Ibu. Ke bengkel. Kenapa Ya. motornya rusak? Motornya, Bu, gak tahu hatinya. Woman. Eh, apakah tidak bisa menunggu itu motornya untuk diperbaiki? Kayaknya mah gak bisa. Nggak bisa ya. Takut meledak ya kalau lebih lama lagi ntar Ya, Bu, hatinya meledak, Bu. ada timernya. Benar. Ya anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang sudah berkenan hadir untuk belajar hari ini. Semangat kalian, kehadiran kalian benar-benar membuat kami, Ibu Guru, Bapak Guru merasa tersanjung sekali karena kalian masih mau capek-capek datang ya. Hadir ke sekolah walaupun banyak tantangan, hambatan dan rintangan. Tadi apakah kalian melewati sungai, mendaki gunung dan turun ke jurang dulu sebelum sampai sini? Enggak ya? Atau menghadapi buaya? Buaya darat ya? Menghadapi buaya. Wih. Paling itu gogok. Apa? Ada dogi. Dogi? Ya. Banyak dogi berkeliaran ya di sana ya? Ada sapi, Bu, ada sapi, ada kambing. Ada kambing juga? Ada. Ih, padahal kalau ada kambing yang ganggu bilang aja, nanti disate lo gitu. Dijadiin ini, Bu. Apa? Kambing guling. Kambing Kurban. guling. Kambing guling. Ya.
Bilang aja nih, kita udah bawa kecapnya nih, tinggal digoreng aja. Ya, anak-anakku, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya sebelum apa namanya, sebelum kita mulai untuk belajar normal seperti semula. Nggak tahu kapan, apakah minggu depan atau bulan depan kita kembali belajar seperti biasa gitu ya. Tapi yang pasti sampai minggu ini kita masih akan mengikuti kelas. Adapun isi dari kelasnya disesuaikan dengan eh, apa namanya eh, ke kemampuan kemampuan atau kesempatan yang bisa guru-guru berikan ya. Karena sudah menjelang akhir tahun, ada yang jadi guru di sekolah lain harus persiapan untuk isi rapot, untuk apa namanya koreksi nilai dan sebagainya. Atau mungkin ada juga yang sudah liburan ya, pulang kampung. Biasanya begitu. Jadi memang sudah masanya masa menjelang liburan, menjelang akhir tahun ya. Ibu ingin anak-anak mungkin sudah sempat cerita ya apa namanya tentang hambatan atau mungkin apa yang kalian alami ketika kemarin ikut ujian di SMK Fauzan. Sudah, sudah sempat cerita ke guru yang lain? Udah Bu tadi ke Bu Novi sama Bu Lia. Sudah. Em, Terkait apa? Terkait sulitnya materi atau perjalanan atau gimana? Problem materi Bu soal. Problem materi atau soal ya. Kalau di sana anak-anakku bisa nyontek nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau di sini bisa nyontek? Enggak. Serius. Karena Ibu lihat banyak jawaban yang sama, apalagi Jatisari. Sampai ke tipe-tipenya juga sama. Jadi Ibu tahu kenapa itu nyontek, karena sampai tipenya tuh kalau ada yang salah, misal salah huruf atau salah apa, itu semua sama gitu. Kan nggak mungkin dong masa tipe berjamaah, ya kan? Nah, jadi semoga ini jadi apa pengalaman ya buat kalian semua. Itulah fungsinya kita mengikuti latihan-latihan yang ada di sini, yang di Marga Mulia dan di Jatisari, agar kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Mana yang kita sudah kuasai, mana yang belum. Jadi kan dari situ Ibu dan Bapak guru bisa menilai mana materi yang harus diulang lagi, mana materi yang harus lebih ditekankan lagi, gitu ya, atau mungkin memberi trik trik-trik untuk belajar. Tapi kalau kalian misalnya seolah ya nilainya bagus-bagus aja kan jadi Bapak Ibu guru mengira oh kalian sudah mampu nih, sudah cukup nih gitu kan. Kenyataannya ternyata tidak seperti itu gitu. Karena kalau menurut Ibu materi-materi yang diberikan itu adalah materi dasar yang harusnya apalagi untuk ini ya untuk seperti matematika gitu ya fisika itu kan sebetulnya pelajaran dasar yang kalau sudah dikuasai itu untuk ke materi lainnya mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau itu belum menguasai, kita mau masuk materi yang lebih lanjut juga nggak akan bisa. Terus kalau materi-materi yang hafalan, seperti ya, materi yang Ibu berikan, PKN, itu harusnya sudah eh, paling tidak itu 80% lah harusnya ada dalam ujian. Gitu ya, harusnya ada dalam ujian. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Ibu adalah apakah kalian benar-benar menguasai materi atau memang materinya yang nggak ada di ujian itu. Maksudnya yang diajarkan belum diajarkan sama sekali. Itu gimana? Menurut kalian gimana? Bertakwa. Kemarin bawa nggak soalnya atau ada nggak soalnya yang dibawa pulang? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Jadi nggak bisa di ini ya.
Ibu sebetulnya mau mereview juga nih yang PKN ya dari apa namanya dari materi 1 sampai materi berapa tuh kemarin? Yang terakhir materi kita udah berapa pertemuan sih? 11. Sampai ke pertemuan 11 dengan berapa kali ujian waktu itu ya? 2 kali ya. Itu sebetulnya di materi mana yang Ibu belum berikan? Itu sebetulnya Ibu mau review nih dari materi 1 sampai materi 11 itu. Itu gimana anak-anak siap? Kalian tinggal nanti Ibu akan share materi Ibu dari materi 1 sampai materi 11. Nah, anak-anak tinggal bilang saja mana yang kemarin ada di ujian, mana yang nggak ada. Gitu ya. Oke. Kita buka dulu ininya. PKN. Badunya. Gimana Ujang? Gimana Ujang? Ujang Badru dari mana? Ibu ini ada Badru Bu. Hai Badru. Oh. Duduk, duduk. Ya Bu. Duduknya duduk. Duduk. Mana Badru? Ini Bu. Nah ya. Badru, ini Ibu mau review dulu nih pelajaran PKN yang sudah Ibu ajarkan ya. Nanti Badru, kalian ingat-ingat ya, termasuk Badru juga, mana materi-materi Ibu yang kemarin ada di ujian, mana yang tidak, gitu ya. By the way, anak-anakku kemarin tuh Ibu lihat kok pada merokok semua sih. Emang anak-anak kita yang cowoknya pada merokok semua ya? Ya Bu. Semua merokok ya? Kecuali Kika kali. Untuk Dika, Badru. Enggak Bu. Oh, enggak. Banget Enggak. Udah Badru enggak. enggak. Udah enggak. Udah enggak. Oke, ya. Banyak banget soalnya ini PKN ini. Aku sakit sekali. Jam 10 PKN. Oh, Aji. Oh. Mam. Aji. Oh. Si Aji. Sampai ditanya ke ibu. yang ada dulu yang kalian masih kira-kira ingat ya dari materi yang terakhir kemarin 11 ya. Hmm. Nah, ini tentang materi yang terakhir kemarin ya, biar kalian masih ingat
Karena materi terbaru, apakah ada soal seperti ini? Udah nggak? Ingat nggak? Ada nggak soal seperti ini, Feby? Pedro, Kaila, Selfie? Ibu lupa. Lupa. Gak ada, Bu. Gak Nggak ada. ada. Ini total provinsi-provinsi ada nggak? Hah? PKN? Ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada, serius. Ini tentang harmoni ada nggak? Buku yang ada teh itu tentang Pancasila. Tentang Pancasila terusan. Iya, iya, ya, kita review dulu semua materi ya, ini ya. Jadi nanti biar apa namanya? Kita perdalam di ini berikutnya, materi berikutnya. Ini ada nggak? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada atau lupa. 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 Ini ada nggak? Lupa. Ada. 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 Siapa tadi yang jawab ada? Selfie? Ada Selfie? Hah? Kaila, ada Kaila? Ada. Ini soalnya Ada, wajahnya Bu. pada nggak kelihatan di sini. Yang kelihatan cuma Selfie sepotong. Kenapa Kaila ada Kaila? Ada, Bu, di soal. Ada yang kultur, struktur. DPR. Nih, ada nggak? Etnosentrisme, eksklusivisme, egoisme ada nggak? Ada atau lupa? Atau nggak ada? Hah? Apa? Ada. 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 Iya, oke. Oke. Sekarang sekarang ini tentang NKRI. Ini ada nggak peta ini? Ada, nggak ada atau lupa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Ini tentang NKRI. Ada. Ada kan? Ada. Ini ciri dan karakteristik. Nggak ada. Nggak ada. Batas wilayah Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif, garis dasar, teritorial, wilayah darat, laut, dan udara. Nggak ada. Nggak ada. Sengketa Blok Ambalat. Nggak ada. Kasus Laut Cina Selatan. Nggak ada. Cara penyelesaian sengketa. Mediasi, arbitrase, pengadilan internasional, negosiasi, mediasi. Lupa. Ada, nggak ada atau lupa? Lupa. Lupa. Ya. Pentingnya menjaga batas wilayah dan penyelesaian sengketa bagian KRI. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sekarang Ayo lagi dia tak yang kawan lagi.
Peran Indonesia dalam dunia internasional, diplomasi internasional. Undang-undang hubungan internasional atau hubungan luar negeri ada nggak? Lupa. Lupa. De facto dan de jure lupa. 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 Arti penting hubungan internasional, faktor-faktornya. Lupa juga. Lupa. Ini lupa atau nggak ada? Tujuan membangun hubungan internasional. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Peran Indonesia dalam organisasi internasional, PBB, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN. Ada nggak? Nggak ada? Ya. Nggak ada. Oke. Ini berarti juga nggak ada ya? Ini tokoh-tokoh yang menjadi utusan ke luar negeri. Apakah ada? Nggak ada. Ini juga berarti nggak ada. Ini nggak ada juga nih sama tokoh-tokohnya. Serius ini nggak ada nih. Nggak ada ya? Pebi nggak ada Pebi? Ya, Bu. Lupa. Ya. Lupa. Oke. Sekarang nomor 8. Tuh. Ini tata negara boneka. Nggak ada. Nggak ada. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ada nggak? Badru, ada nggak Badru? Tentang konferensi meja bundar. Enggak. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Ini perjanjian-perjanjian Linggarjati, Renville, Konferensi Romroyen, KMB di Den Haag, apakah ada? Lupa. Lupa ya. Nasionalisme, lupa. Pasalnya, lupa juga. Oke. Ini tentang arti nasionalisme, nggak ada ya.
Oke, baik. Nah, sekarang tentang sistem dan dinamika demokrasi. Pengertian demokrasi ada nggak? Ada? Dokumen Piagam Magna Carta, John Locke, Trias Politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada nggak? Selfie ada nggak selfie? Di soal yang kemarin ada nggak? Ada nggak ada atau lupa? Lupa. Tokohnya lupa juga atau nggak ada? Jenis-jenis demokrasi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, ada. Prinsip, macam, dan ciri demokrasi. Apakah ada? Ada nggak kemarin tentang demokrasi, Kaila? Mana Kaila? Gimana, Bu? Nggak ada? Oke. Oke, sekarang dari yang keenam. Ini Pancasila. Nah, ini dasar negara. Apakah ada pilihan Dr. Rajiman, kemudian Muhammad Yamin, lahirnya Pancasila, persiapan, kemerdekaan, atau BPUPKI? Apakah ada? Nggak ada. Kenapa? Selfie gimana? Buka. Ada nggak tentang BPUPKI, Dr. Rajiman, dasar negara, kemudian Muhammad Yamin, Soekarno yang jadi pemrakarsa lahirnya Pancasila, itu ada nggak? Ada, nggak ada atau lupa? Coba Badru. Buka. Lupa nih tentang ideologi ada atau tidak ideologi Pancasila. Oke. Ini Pancasila sebagai simbol negara. Ada nggak tentang burung Garuda, sila-sila Pancasila, simbolnya? Ada? Ada nggak ada atau lupa? Lupa ya berarti. Kalau diam semua berarti lupa. Oh, menghilang. Hah? Imam kan bisa lihat nih, Imam.
Kemarin ada nggak nih Pancasila sebagai simbol negara? Jawab. Jawab. Kalau tadi kata Feby kelas 10 tentang Pancasila tuh Bu Dian. Kan Nggak Feby, ada ya? oh iya. Kelas 10 tadi. Feby mana Feby? Di mana? Ini Bu di bawah. Oh Oh, ya, Pedi. Ada nggak Pedi tentang ini Pancasila? Lagi sakit gigi Bu. Oh, sakit gigi ya ampun, siapa kilah ya. Pebi. Pebi udah minum itu enggak obat penahan sakit? Coba pakai Panadol kalau ada Panadol atau apa? Udah dikasih Bu tadi Udah. obat radang. Mau dicabut giginya? Hmm, Ya. Tadi orang coba besok lagi. gigi susu ya? Masih gigi susu ya? Mungkin mau pergantian. Ya Bu. Pengen nangis Bu. Ah, pengen nangis. Ya ampun, kasihan ya. Udah Jangan, nangis. jangan dong, jangan nangis. Sakit banget itu pasti ya Pebi ya. Ya, Bu. Mau dianterin pulang? Anak nggak bohong. Masih bisa bertahan sampai sejam lagi? Ya Bu, ya Bu ya, bisa Ya, Bu. ya. Pebi, kalau lagi nggak bisa ngomong, ini aja. Kalau misalnya materinya ada, ini aja ya, angkat tangannya begini ya, raise hand aja. Ini ada nggak materinya, Pebi? Ada ya. Ada Ibu. Iya. Ya, ini salah satu tantangan buat guru-guru di Atlas ya, karena harus mengajar dua materi sekaligus kelas 10 dan kelas 11. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang luar biasa. Ini tiga aspek ideologi Pancasila, aspek realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Ada nggak? Tunjuk tangan aja, raise hand aja. Ada. Ada. Nilai ideologi Pancasila, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Adakah? Ada. Ada. Oke. Tiga dimensi Pancasila. Nggak ada. Nggak ada. Batasan ideologi Pancasila. Nggak ada. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi. Hah? Ada Bu. Ada. Cabut. Oke. Lanjut ke materi kelima. Apa yang kelima nggak ada? Ini keenam, 7, 8, 9, 10, 11. PKM 5, PKM 5. Mana PKN kelima?
Oh, PKN kelima lanjutan. Ya, ya. Sekarang tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Undang-undang tentang HAM, apakah ada kemarin? Pak, kenapa? Lupa. Fungsi dan tujuan HAM? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin soal tentang HAM nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini ciri-ciri hak asasi manusia, hak Nggak ada. yang kelas 11 nih. Ibu tanya nih, kalau kelas 10 nggak ada. 11, Selvi, Kaila, Badru. Mam, ini ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, mau. Macam-macam hak asasi manusia. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini Ada. hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Implementasinya. Ada nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini juga nggak ada. Kasus pelanggaran HAM? Ibu lupa. Lupa. Ibu lupa. Kebanyakan dosa. Ibu lupa. Kebanyakan dosa. Kamu. Sinyalnya jelek, Bu. Oh, sinyalnya jelek. Tentang Komnas HAM, instrumen HAM, dan pengadilan HAM, ada nggak kemarin? Nggak ada. Badru, nggak ada Badru. Nggak ada. Lupa. 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 Lupa semua. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Lupa. Atau nggak ada? Lupa, Ibu. Lupa ya. Oke. Next. Sekarang yang ketiga. Ya, ya, dengan
Saya nggak makan. Apa kamu yang besar? PKN 3. Kenapa nggak mau lagi? Udah nggak muncul ini yang ketiga ya. Hmm. Oke, lanjut. Ini tentang pemberontakan G30 SPKI dan pahlawan revolusi. Ada nggak tentang itu? Asal mula PKI? Ada? Kemudian menjadi TKI terus asal-usul TKI Ada nggak, Badru? maksudnya kembali ke kemerdekaan ada. Ada. Ya, 1945 tepatnya DNID. Oh, proses ya itu. Ternyata kemerdekaan 1935 beberapa tahun tempat ke satu media teori industri seperti itu maksudnya belum terima ada yang lebih hasil dan yang kami kasih kedua CI untuk mengalami langsung mengatakan oke prioritas sebagai bentuk Ini ada? mendalamnya CI ada Ada. Nggak ada. Pahlawan revolusi? Kesaktian Pancasila? Hubungan kita pendukung satu negara
Kan kesaktian Pancasila gak ada. Siapa tuh kependung pas PKI? Tidak. Ada nggak, Apa Badru? PKI di belakang? Tidak. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Sekarang yang kedua. Muncul. Nah, ini tentang perundang-undangan. Ada. Ada ya. Kelas 10 apa kelas 11 ini? Hah? Kelas 11. Pasal tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian tujuan hukum. Lupa. Lupa. Fungsi hukum. Tidak ada atau lupa atau ada? Tidak ada. Kaila ada nggak? Ingat nggak? Lupa atau nggak ada? Lupa. Kebanyakan bahasa Sumber hukum. Contohnya kebaca semua bangku dari jadi bagaimana itu contohnya ada berarti semua kita terus tentang perlawanan. Lalu semua Nggak ada. 3 prinsip dalam hukum. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nggak ada. Badru ngangguk ada karena nggak ada. Nggak ada. Aparat atau penegak hukum. Tugas-tugasnya. Dan lembaga hukumnya. Ini ada nggak? Nggak ada. Jenis-jenis hukum. Nggak ada. Dasar hukum. Nggak ada juga.
Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, harap bersabar. Nah, ini yang the last one. Ini yang perjumpaan pertama kita dalam mapel PKN. Struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Ini ada nggak? Tentang apa tugas MPR, DPR, Presiden, kekuasaan, kehakiman, BPK, KPU, ada nggak? Kelas 10 atau kelas 11 ada nggak? Kelas 10 nggak ada? Ya, mereka terlempar, Ibu Novita. Iya, betul. Kita tunggu ya, 15 menit. Kalau nggak muncul, kita juga bubar. Kok aku kebayang gini ya, Bu Dian ya. Aku kan kalau di sekolah ya dulu di high school memang, ini udah ada nih, mereka udah masuk, Bu. Oke. Hi, welcome back. Where have you been? My students, where have you been? Kalian kemana tadi? Tiba-tiba ibu di ghosting sama kalian. Di ghosting oleh sinyal ya. Iya, alhamdulillah masih bisa belajar dengan kondisi yang seperti ini. Terus mata-mata kena pertolongan dan izin Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah. Jadi kalian semangat ke sekolah. Itu juga karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalian bisa belajar dengan guru-guru dari kota. Itu juga pertolongan Allah Ta'ala. Kalian diberikan kesehatan dan kemampuan untuk belajar, untuk berpikir. Itu juga karena pertolongan Allah. Jadi kalian adalah orang-orang yang atau anak-anak yang insya Allah diberkati oleh Allah Ta'ala ya. Karena terjadi atas izinnya Ta'ala. Bahkan Pebi lagi sakit juga bela-belain ya. Biasanya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang terus berjuang dalam segala keterbatasan. Itu yang membuat mental kalian jadi kuat ya. Itu yang menjadi bagian dari jihad. Dan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang berjihad apalagi untuk menuntut ilmu. Ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi sepanjang badan kalian masih bisa dibawa untuk ke sekolah, untuk belajar, datang aja. Kan ibu nggak pernah melarang kalau ada yang ketiduran, ada yang goler-goler mungkin kena capek atau ngantuk gitu kan. Yang penting kalian hadir, datang, mendengarkan saja dulu. Ya, semoga bisa eh, menumbuhkan motivasi untuk belajar. Semoga ada pencerahan, ada hal-hal yang kalian bawa pulang, ada pengetahuan baru yang kalian bawa pulang. Ya, gitu ya anak-anakku ya. Kita lanjut ya, ini yang terakhir materinya. Nah, ini kita tadi lagi membahas tentang struktur kenegaraan. Ada nggak ini? Ini tentang BPK, KPU, MA, MK. Ada? Nggak ada atau lupa? Lupa. Rias Politika. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada. Itu dari kelas 10, 11, 12 ini Trias Politika nih ini banget nih apa namanya eh, biasanya selalu ada gitu di pelajaran PKN nih. Nggak ada sama sekali kemarin kata ini lupa. Oh, kamu.
Nah, ini juga nih, lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk tugas-tugasnya atau fungsinya. Ini kelas 10 dan 11 ada nggak? Kelas 10 ada nggak? Hmm? Lupa atau emang nggak ada? Gak ada, Bu. Nggak ada, oke. Ini apa ini? Kok kosong? Berarti juga nggak ada ya. Ini materi pertama kita waktu itu masih banyak diskusinya. Iya anak-anakku ini buku panduan ya Ibu gunakan. Ini untuk kelas 11 nih buku. Jadi materi-materi Ibu nih Ibu ambil dari sini yang kelas 11. Kalau yang kelas 10 Ibu ambil dari sini. Tuh lumayan tebal ya. Tuh, berdasarkan buku paket ini nih kelas 10 ya kan? Kalau ini kelas 11 ini khusus untuk nggak ada yang SMA SMK nih kelas 11. Bahkan yang kelas 12-nya pun Ibu udah punya. Nih kelas 12. Jadi materi-materi Ibu ambil dari buku paket. Nah, kalau ternyata materi yang Ibu sampaikan itu ternyata eh, apa ada yang tidak kepake gitu. Nah, itu jadi eh, apa namanya? Jadi pertanyaan juga sama Ibu gitu ya. Kok bisa nggak kepake materi-materinya itu? Karena itu semua berasal dari buku paket, ya kan? Buku paket atau dari Ibu ambil dari kurikulum Kemendiknas. Iya, Ibu ambil dari situ, dari internet ya, dari Kemendiknas, kurikulumnya, materinya, sama dari buku. Nah, Ibu berbasis dari dua dua resources itu ya, dua sumber kurikulum dari yang apa namanya, yang online-nya dari Kemendiknas, terus kemudian juga dari buku paketnya gitu. Jadi semua itu memang sudah ada di buku gitu ya. Kalau sampai ujiannya kemudian tidak ada dari materi yang Ibu sampaikan tuh ternyata ada yang nggak pakai gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan juga buat Ibu gitu ya. Jadi pertanyaan, ini kan materinya udah ada di sini semua gitu ya, dari buku paket semua. Kenapa sampai tidak dijadikan materi ujian, jadi nggak kepake sama sekali? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah anak-anaknya yang lupa gitu ya, atau mereka belajarnya cuman sedikit? Jadi cuman tadi kan ya apa kalau dari kelas 10 hanya yang dari ideologi Pancasila aja kan. Kalau yang dari kelas 11 itu yang apa tadi kultur, struktur, infrastruktur itu ya tentang apa tadi yang terakhir itu eh, keragaman, keragaman, kemudian NKRI sama demokrasi. Berarti cuma tiga itu tadi yang anak-anak jawab ada. Selebihnya lupa ya. Oh, sama ini nih apa namanya yang G30 SPKI ini. Selebihnya kan lupa atau nggak ada gitu ya. Jadi mungkin materi yang Ibu berikan bisa jadi udah kebanyakan. Bisa jadi begitu gitu karena yang kepake dari 11 pertemuan padahal kan PKN tuh materi yang terakhir masuk ya, yang belakangan. Harusnya kan sudah kalau di BK aja Ibu sudah sampai 18 pertemuan, 17 atau 18 pertemuan. Nah, kalau PKN baru 11. Tapi yang kepake tadi hanya sekitar setengahnya aja ya, 5 ya. 5 bab, yang 4 bab itu kelas 11, yang 1 bab itu kelas 10. Ya entah ini salahnya di mana. Tapi yang pasti bisa jadi memang ada juga yang nggak tercover ya, karena Ibu harus mengajar dua mapel sekalian dari kelas 10 dan kelas 11.
Itu Ibu ambil mapel-mapel apa namanya, materi-materinya yang memang masih terkait antara kelas 10 dan kelas 11. Jadi tentang Pancasila itu kan akan selalu terus ada tuh sampai kelas 12. Karena namanya juga kan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi pasti itu selalu ada Pancasila itu gitu ya di kelas 10, 11 sampai kelas 12. Jadi Ibu ambil yang berkesinambungan. Nah, ini apa namanya? Tapi sekali lagi anak-anakku ya, yang penting itu adalah kalian selalu belajar, kalian mendapatkan ilmu baru, dan menambah pemahaman serta pengetahuan. Karena itu pasti akan berguna untuk kalian. Entah kalian untuk bekerja di mana, berinteraksi dalam lingkungan-lingkungan sekitar, kalian jadi tahu apa yang boleh dilakukan sebagai warga negara, apa yang menjadi hak kalian, kewajibannya seperti apa, tata tertib kalian dalam bermasyarakat seperti apa. Itu yang lebih penting sebetulnya buat Ibu ya ketika kalian memahami dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal materi-materi yang diujikan itu, yang kemarin ternyata yang di SMK Fauzan ya, ternyata misalnya cuma sedikit gitu kan yang apa ternyata yang ada di materi yang kita pelajari gitu. Padahal yang dimaksud dengan sedikit itu ternyata kan dari 11 materi hanya ada 4 bab atau 4 tema yang ternyata mengcover ujian kemarin gitu ya. Nah, ini jadi ini juga nih memang harusnya lihat lihat dari soal-soal ujiannya ya, supaya kita bisa belajar dijadikan acuan ya untuk ujian berikutnya. Tapi sekali lagi anak-anakku itu jangan sampai mematahkan semangat kalian, itu hanya untuk mengukur sejauh mana ya pemahaman kalian. Tapi kalau misalnya memang nggak diajarin gitu kan, terus kemudian kalian jadi kebingungan ya itu bukan salah kalian karena kalian kan udah berusaha belajar dengan maksimal dan optimal. Kalau ternyata yang dipelajari nggak muncul ya itu beda persoalan ya, beda persoalan. Jadi jangan terlalu eh, jangan terlalu membuat cemas atau takut ya. Dinikmati aja proses belajarnya seperti apa gitu. Selama kalian masih mampu, selama kalian masih bisa, ini kenapa tiba-tiba sinyalnya melambat ya? Itu sudah suatu hal yang positif ya Ibu ngelihatnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau mungkin ada usulan bagaimana selanjutnya? Apa yang harus Ibu lakukan atau Bapak Guru lakukan untuk membantu kalian supaya kalian lebih semangat belajarnya, supaya kalian jadi lebih merasa mendapatkan manfaat, supaya kalian jadi lebih baik lagi, supaya lebih nambah lagi ilmunya. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, Ibu tanya. Jadi mendingan kalian menyampaikan duluan atau kalau nggak nanti Ibu tanya. Pilih mana? Pilih Ibu yang tanya atau kalian yang ngomong duluan, menyampaikan pendapat. Ayo, be proaktif. Ya, Ibu yang nanya. Oke, kalau Ibu yang nanya, Ibu ingin tahu. Kemarin kan Ibu sempat baca tuh ya, sebagian screenshot yang disampaikan oleh Ibu Lia. Itu hanya Ibu nggak tahu ya, apakah screenshot yang disampaikan itu semua atau hanya sebagian. Ibu pikir sih kayaknya sebagian aja ya. Tapi yang Ibu tangkap di situ adalah isi chat itu semuanya keluhan, ya, semua keluhan. Nah, kan padahal kita sudah belajar ya di BK bagaimana kita bisa melihat dari sisi yang positifnya juga. Ya, kalau cuman keluar, Bu, aku nggak bisa, ini nggak ada pelajarannya, nggak ngerti, Bu, ini gimana, Bu, materi susah semua, Bu, gitu kan.
Coba sekarang kita melihat dari sisi positifnya apa yang kalian rasakan. Dengan jujur ya, apa yang kalian rasakan manfaat dari proses belajar kita, terutama saat mengikuti ujian di SMK Fauzan. Coba, Ibu yang tanya kan, selfie, coba selfie. Apakah selfie merasakan ada manfaat atau sisi positif dari proses belajar kita selama ini, terutama ketika kemarin mengikuti ujian di SMK Fauzan? Silakan kepada selfie. Ya, kalau nggak nanya, Ibu yang nanya nih. Selfie merasakan nggak ada manfaatnya dari waktu apa kegiatan waktu kemarin ikut ujian di SMK Fauzan? Baik yang terkait dengan akademis atau non akademis. Ada, ya. Apa itu? Ada Bu. Ya, apa? Coba KIP. Lagi mau si Badru. Ibu Badru dapat KIP Bu. Mesti. Hah? Ayo selfie, tunjukkan wajahmu. Nanti Kaila ya. Apa Bu? Iya, pertanyaan yang sama. Ibu ingin review juga nih. Coba ada sisi positifnya yang kalian rasakan saat mengikuti ujian kemarin di SMK Fauzan. Apa? Negatif semua. Enggak maksudnya. Apa selfie? Kurang jelas, Nak. Kalau pengen jadi lumayan paham. Jadi lebih paham. Jadi punya pengalaman. Ya, udah itu aja. Hmm. Iya, salah. Jadi ini ya, jadi lebih mandiri. Merasa nggak jadi lebih mandiri? Karena nggak bisa nanya ke teman, nggak bisa nyontek, ya kan? Ya, itu kalian rasakan sebagai manfaat atau bukan? Manfaat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Selvi. Ya, kita harus belajar melihat dari ketika kita mereview atau menelaah suatu kejadian atau suatu pengalaman itu, kita harus belajar melihat dari dua sisi. Jangan hanya dari sisi negatif, tapi juga dari sisi positifnya, ya. Jadi ketika misalnya, iya Bu, ini soalnya susah semua, mungkin kita harus belajar tambahan lagi, atau persiapan kita masih kurang Bu, atau misalnya kita butuh eh, temenin misalnya ya, atau kita butuh apa gitu ya. Jadi harus problem solving juga. Selain kita merasakan manfaat, harus ada problem solvingnya, harus belajar kita mereview diri sendiri. Atau misalnya Bu, bisa nggak dibedain kelas 10 dan kelas 11 misalnya, ya kayak gitu. Soalnya aku jadi terdiskriminasi sebagai kelas 10 yang hanya sedikit gitu, materinya materi kelas 11 semua. Ibu juga begitu, Ibu ngajar mostly ya kebanyakan ngambil dari materi kelas 11. Maka tadi kan banyak yang dari kelas 11 ya, ada 4 bab tuh yang katanya ada materinya dari 4 bab itu, yang selebihnya kan lupa atau ada juga yang nggak ada sama sekali tentang HAM misalnya. Nah, apa namanya? Itu menjadi masukan juga buat buat anak-anak gitu ya. Hilang mereka. Ya, begitu.
Tadi kalimat terakhir Ibu apa, Kaila? Terlempar. Kaila sempat dengar. Hah? Lempar tadi sebentar. Sinyalnya Bu, jelek. Iya, tadi kalimat terakhir Ibu apa tadi waktu sebelum sinyal menghilang? Masih ingat nggak? Biar Ibu bisa lanjut gitu maksudnya. Takutnya kan Ibu udah ngomong panjang, belum sampai situ ternyata. Jadi kalimat terakhir Ibu apa tuh? Tadi pas tiba-tiba menghilang. Ada yang ingat kah? Krik, 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 krik gitu ya. Badru, Badru, boleh disimpan dulu HP-nya. Iya, Badru ingat nggak tadi sebelum tiba-tiba di ghosting oleh sinyal, kalimat terakhir Ibu tentang apa? Atau apa yang Badru pahami tentang perkataan Ibu sebelum terjadi ghosting sinyal tadi? Apa yang paling Badru ingat? Ini tinggal mengulang kembali aja nih apa perkataan Ibu yang sempat kerekam atau sempat melintas, sempat nancep di hati atau di pikirannya Badru tadi tentang apa? Masa Ibu udah ngomong panjang lebar, udah berbusa-busa ya, beneran berbusa ini. Nggak ada satupun yang nyantol di ini ingatannya siapa tuh namanya Badru. Apa yang Badru ingat? Ibu tadi ngomong apa aja sih? Tentang apa Badru? Baju. Berasa didongengin ya Badru ya. Jadi terlena Badru, Badru nih kayaknya nih terlena. Sampai ibu ngomong apa dia nggak tahu. Ya udah Kaila, dari yang tadi ibu bicarakan, apa yang dapat Kaila tangkap dari nasihat, saran atau masukan dari ibu apa? Coba diresume atau bikin ininya apa namanya ringkasannya apa yang Kaila tangkap dari perkataan ibu tadi. Mandiri. Mandiri, oke good. Apalagi? Ada yang mau menambahkan selain mandiri? Selain mandiri, BCA, BRI, oh enggak ya? Itu Banyak. enggak. Ya, apalagi selain tadi mandiri karena nggak bisa nyontek tadi ya. Banyak. Apalagi? Hah? Banyak teman. Oh, siapa? Melihat sisi positif. Terus problem Jadi solving juga, ya kan? Jadi harus jadi ada problem solvingnya. jadi Selain banyak kalian, apa? ibu banyak teman. Banyak apa? Banyak teman. Oh, banyak teman. Iya, betul. Kalian sempat kenalan nggak sama anak-anak Fauzan? Atau dari sekolah lain? Dari jadi saya doang. Enggak bu. Dari baik. Enggak. Kirain nambah teman baru. Karena kan banyak dari sekolah lain juga kan? Benar bu kelas 12. Oh, kelas Ya 12. 10. Iya. 10. Oh, kelas 10. Ada berapa sekolah selain dari Marga Mulia, Jatisari, dari mana lagi? Ada di Cibolang. Terus kan Hmm, di sama nginepnya di situ juga. enggak. Ya, ada berapa sekolah jadinya? Ada saya. 5 Ada dari 3. 3. Ada 3 bu ya. Margasari, Jatisari, Margasari, Marga Mulia, Jatisari, Ada Cibolang, dari Cibolang. terus Baru di udah. Cisuk.
Disuruh Bu. Cibenying. Cibenying, Cibenying. Enggak, Bu. Dan Cibolan. Cibolan ada, Bu. Cibenying. Bisa sih. Apa sih? Kalau anak-anak Fauzana sendiri mereka pada bisa nggak sih jawab soalnya, sempat nanya nggak? Mungkin bisa, pada bisa, Bu. Pada bisa ya mereka ya. Iya. Hmm. Soalnya kita kan juga nggak dikasih kisi-kisinya ya. Iya, Sama Bu. nggak ada kisi-kisinya. Kalau ibu dulu sebelum anak-anak ujian gitu, karena kita yang bikin soal ya kita kasih kisi-kisinya dulu. Jadi mereka bisa, ya dari sekian banyak materi kan nggak mungkin juga dihafal semuanya ya, suatu buku paket itu kan nggak mungkin gitu. Apalagi itu baru satu pelajaran, belum pelajaran yang lain. Jadi pasti ada kisi-kisinya yang bisa menjadi hints atau Oh, menjadi clue, jadi tanda ya, yang mana saja yang perlu mendapat penekanan atau yang porsinya lebih banyak gitu. Apa namanya? Nah, itu kita balik lagi ya tadi. Jadi problem solvingnya apa nih? Gitu. Tadi kan udah ada tuh sisi positifnya, lebih mandiri, dapat teman, terus apa lagi tadi? Eh, apa tadi? Siapa Selfie? Sisi positifnya apa tadi kamu? Pengalaman ya, dapat pengalaman. Dapat pengalaman baru, dapat teman, lebih mandiri tuh ya, manfaat-manfaatnya. Terus kalian healing-healing gitu nggak sih? kasih uang jajan banyak. Oh, dikasih uang jajan banyak. Emang kamu belanja apa di sana, Feby? Sampai sakit gigi ya, gara-gara jajan ya? Hah? Jajannya yang enak, Bu. Ya Bu, polisi pulang. Di sini mana? Ya, jadi gitu ya, dalam proses belajar itu kan tetap ada sisi positifnya yang kita bisa enjoy, bisa kita nikmati gitu. Jadi nggak kepikiran yang negatifnya terus gitu ya. Kita harus belajar melihat sisi lain yang indah lah gitu. Jadi jangan terpuruk di wah ini kita nggak bisa, ini susah, ini apa gitu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena kalau kita sudah ngerasa negatif terus, ngerasa terpuruk terus, nanti jadi nggak bisa menikmati kehidupan yang lain, nggak terbuka. Jalan keluarnya tuh nggak terbuka karena kita sudah menutup diri dengan hal yang negatif. Pokoknya kalau udah gini, udah susah lah kita mah nggak bisa bagus lah, nggak bisa pinter lah, nggak bisa ini. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Makanya ibu mengajarkan harus belajar message positifnya. Terus kalaupun ternyata memang ada keterbatasan, harus mencari cara atau problem solvingnya seperti apa dari sisi kalian yang bisa kalian lakukan ya. Kalau yang nggak bisa kalian lakukan ya berarti guru yang lakukan kita atau pihak lain. Nah Nah, sekarang problem solvingnya apa nih? Kira-kira apa, Badru? Dari pengalaman kemarin, main HP lagi nih, Badru. enggak, Bu. Ada Ya, ban lagi. Ya, Bu. iya. Kamu menurut Badru kira-kira apa ya jalan keluarnya yang bisa dilakukan sebagai siswa setelah mengalami ujian di SMK Fauzan kemarin? Apa yang bisa Badru lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi ketika ujian di SMK Fauzan kemarin? Yang bisa dah tiba-tiba Apa misalnya? tiba-tiba dia kita harus kan pada itu menaati aturan yang ada di sana. Problema. Emang kamu selama ini nggak menaati aturan, sayang? Kamu melanggar aturan? Bukannya gitu, Bu, tapi kita kan kata-kata ini ya problem. Hmm.
Gak bisa ngerokok kalau cowok, Bu. Kaya itu. Gitu ya. Cowok-cowoknya ya. Iya, Ibu lihat videonya ada udut semua, Masya Allah anak-anakku. Itu uang jajannya berapa sih kalian kok bisa beli rokok loh? Maksudnya kan kalau lapar harus, kalau lapar kan harusnya beli makanan ya kan? Kalau bisa beli rokok berarti kan duitnya banyak tuh, gitu. Ya, jadi misalnya begini anak-anakku. eh, Jajannya dibeli kerokok, Bu. iya, betul. Sayang ya. Iya, Padahal Bu. mereka nanti kan jadi kepala rumah tangga, harus nyiapin uang lebih banyak buat nanti biayain istrinya, skincare istrinya, untuk bangun rumah, ya, untuk pendidikan anak-anaknya. Tuh, bapak-bapak. Kemarin ada murid ibu, ibu kemarin baru dari ini pernikahan murid ibu yang baru lulus kemarin, bulan Juli kemarin ya, anak kelas 12 lulus kemarin kan, bulan Juli. Sekarang udah nikah gitu ya, ibu sih nggak masalah ya kalian mau nikah kapanpun, cuman yang penting kan harus sudah siap, harus punya pekerjaan kalau laki-lakinya ya, harus ngerti tugasnya masing-masing. Nanti perempuan melahirkan bisa nggak ngerawat anak, bisa nggak kalian nahan diri untuk apa, fokus dulu mengurus anak yang masih bayi sebelum jalan-jalan misalnya ya, atau ya banyak hal gitu ya persiapannya. Bapak-bapaknya juga begitu gitu. Udah punya cukup dana belum gitu ya. Nanti kalau anaknya sekolah, beli susu buat enggak susu lah, kalau susu kan ASI ya. Minimal beli apa tuh? Pampers, bajunya gitu ya. Itu namanya kita eh, berpikir antisipatif. Nah, kita balik lagi ya ke yang tadi itu ya, problem solving kita ketika menghadapi masalah saat ujian di SMK Fauzan kemarin, misalnya mencatat materi-materi yang kalian nggak mampu atau nggak ngerti. Jadi bukan cuman kayak tadi kan akhirnya lupa semua gitu ya, karena mungkin nggak keburu dicatat dulu. Akhirnya lupa. Jadi kan kita sulit untuk mereview. Anak-anak juga sulit kan untuk mereview lagi. Karena ya anak-anakku ya kemungkinan besar soal-soal ujian yang sekarang ini itu akan diulang lagi nih di ujian berikutnya. Ujian akhir semester berikutnya. Atau biasanya selalu ada gitu. Karena kan kalau sekarang kita masih setengah nih, setengah materi ya, baru cuman 1 semester. Nanti kalau yang ujian kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas itu seluruh materi dari jadi 2 semester ya, semester ganjil dan semester genap. Lebih banyak lagi gitu. Jadi kalian harus kayak tadi Ibu kan berusaha mereview supaya nanti kalian bisa latihan-latihan lagi soal-soal yang sudah diujikan karena kemungkinan akan keluar lagi gitu supaya kalian nggak belajar dari awal lagi gitu, capek kan banyak banget gitu. Nah, itu salah satu problem solving yang bisa kalian lakukan. Ya, Selvi, Kaila, Badru, Pebi, sama Imam. Kalau ada ujian seperti kemarin, jadi langsung diingat-ingat lagi. Kalau kita lupa, tanya ke temen. Tadi apa ya yang susah ya gitu. Oh, materi tentang misalnya ayat tentang atau undang-undang tentang HAM misalnya, atau undang-undang tentang apa, atau tadi itu yang ideologi Pancasila, faktor-faktornya apa saja yang menghambat, yang mendukung misalnya ya, dicatat aja gitu, dicatat secara garis besar. Nah itu kan bisa dengan mencatat itu kita jadi inget terus tuh, oh iya waktu itu aku salah di soal yang itu gitu ya, jadi keingetan terus tuh. Lain kali kalau diberikan soal seperti itu sudah tahu, sudah paham. Termasuk dalam pelajaran-pelajaran yang lain juga begitu. Jadi kita catat sendiri ya, karena kita kan nggak bisa mengharapkan mendapatkan soal ujian itu gitu. Jadi kita nggak bisa belajar dari soal-soal ujian yang sebelumnya. Ya anak-anakku ya, ini kan keterbatasan kita ya. Nggak bisa mendapatkan kisi-kisi dari sekolah induk, nggak bisa mendapatkan
materi ujiannya gitu yang sudah diujikan kemarin gitu. Jadi kita juga guru nih masih meraba-raba juga nih kemarin apa aja sih ujiannya. Nah, kalian membantu ya. Ini salah satu problem solving kalian adalah dengan mencatat kembali. Ya, nanti di pelajaran yang lain juga begitu ya. Misalnya PKWU atau PKK. Apa aja tuh kemarin gitu ya, tentang apa misalnya, tentang pengolahan sampah, tentang kompos, tentang apa gitu ya, dicatat. Ya, Pebi, Kaila ya, ini kalian dari Marga Mulia semua. Nanti kalau lupa, tanya temennya kemarin apa lagi gitu ya. Materi yang kemarin apa lagi tuh yang tentang dari mapel PKK misalnya, atau mapel matematika apa gitu ya. Jadi kalian bikin dokumentasinya, kalian inventarisir ya, kalian ingat-ingat seperti itu ya, karena nanti akan biar kita bisa perdalam lagi, karena itu biasanya akan diulang lagi di soal ujian berikutnya ya. Jadi ini pesan Ibu ya untuk kalian semua ya, untuk apa namanya, untuk mengingat dan mencatat gitu ya. Kemudian nanti ditanyakan gurunya untuk diperdalam lagi atau didiskusikan. Ya syukur-syukur kalau kalian sudah langsung tahu jawabannya. Jadi misalnya Selfie kemarin apa namanya bingung nih jawabannya ini apa ya, tentang apa, tentang keragaman atau tentang provinsi atau tentang apa tadi itu kan mana nih, tentang tokoh-tokoh diplomasi misalnya, tentang keragaman, tentang apa jenis-jenis demokrasi misalnya ya. Kalau ingat terus kemudian langsung mencari, kan sekarang gampangnya cari di internet juga bisa gitu, di googling juga bisa gitu. Ya itu jadi catatan buat kalian. Kalau nggak ngerti, kalau matematika misalnya kan ya, tentang apa, tentang bilangan apa, kalian udah belajar sampai mana sih? Ibu nggak tahu ya materinya sampai mana. Nah itu bisa disampaikan lagi untuk diulang ya kepada gurunya. Itu salah satu cara kalian untuk bersikap proaktif. Jadi sikap proaktif itu harus dibarengi dengan problem solving. Ya itu baru namanya siswa-siswa eh, yang ini ya, pelajar yang baik gitu. Cara belajarnya seperti itu. Baik, demikian anakku, sudah hampir jam 12. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah membantu review ya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi nanti. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sayangku? Tidak ada. Jadi mau bubar saja, mau pulang. Ya. Habis ini anak-anak langsung pulang Bu Novita atau gimana? Atau ada lagi habis zuhur? Iya, kita pulang, Bu. Kita kelas aja ya. Soalnya biasanya kalau habis ujian tuh ada ini, apa tuh namanya yang suka pertandingan-pertandingan itu, kelas meeting ya? Kelas meeting kalau sekolah lain kan? Iya. Ya udah kita tutup dengan membaca doa dulu ya. Apa kalian bisa doa apa? Selain doa akhir majelis, doa apa? Hmm? Ayo baca. Yang Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Allahumma hadina haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Hadina batila batila warzuqna tiba'ah. Subhanakallahumma Bihamdika astaghfir alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dian. sama. Izin pamit. Ya, sekalian kelasnya kita tutup ya anak-anak. Mungkin minggu ini kita akan isi dengan tugas-tugas yang belum selesai, biar nilai kalian ada tambahan untuk yang belum. Tapi untuk Marga Mulia, Ibu rasa evaluasinya komplit.
Tinggal tugas hariannya. Nanti Ibu kasih listnya yang belum dikerjakan ya. Ya. Oke, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feby cepat sembuh ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ah, bye. Bye.